Pun alah kula dereng lahir men pun enten. Pun nama Girimanik niki pun terkenal dadi ngoten niku. Dadi kangge nek nginggir iku sakniki Raden Mas Teten menika kangge ritual. Terus welcome to Kota Demak. Sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Demak merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kota Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, dan hal ini menjadikan Kota Demak lekat sekali dengan nuansa religi. Kekayaan sejarah maupun alamnya menjadikan wilayah Kota Demak ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Namun, bagaimanakah asal-usul ataupun asal-muasalnya Kota Demak ini diberikan nama Demak? Ternyata tidak lepas dari latar belakang kondisi di wilayah ini sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul daripada penamaan Kota Demak ini dengan nama Demak. Pendapat tersebut mengacu pada bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Dilansir dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelantikan Demak, menafsirkan bahwasannya Demak berasal dari bahasa Arab, yaitu darama, yang artinya mata air. Pendapat serupa pun disampaikan oleh seorang penulis yang menjelaskan jika Demak berasal dari bahasa Arab dari kata zima'in, yang artinya sesuatu yang mengandung air. Nama Demak yang berarti air bukan sebagai isapan jempol belaka, karena wilayah ini memang banyak sekali mengandung air, seperti halnya terdapat banyak sekali adanya rawa, payo, ataupun telaga yang menampung air, dan juga sungai-sungai yang berada di wilayah Kota Demak ini. Dan ada juga yang menyebutkan bahwasannya Kota Demak berasal dari kata-kata Demak yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah dama, yang artinya adalah anugerah. Makna tersebut terkait dengan keberadaan daripada Prabu Kertabumi-Brawijaya kelima yang menganugerahkan bumi Bintoro kepada putranya Raden Patah atas bumi bekas hutan Gelagah Wangi ini. Dalam bahasa Arab yang lainnya, Demak berasal dari kata dumu yang artinya mata air, diibaratkan kesusah payahan para muslim dan mubalek pada saat menyiarkan dan mengembangkan agama Islam pada saat itu. Sehingga para mubalek serta juru dakwah harus banyak prihatin, tekun hingga menangis untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan sumber lain, asal-usul Kota Demak dipercaya masih berhubungan sangat erat dengan pemerintahan Prabu Brawijaya kelima, di mana dikutip dari sebuah buku Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Demak yang berjarak sekitar 25 km ke arah timur kota Semarang ini merupakan batas wilayah administrasi kota ini adalah Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kabupaten Kudus di bagian timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang di bagian selatan, serta Kota Semarang dan Laut Jawa di bagian barat. Terdapat asal-usul Kota Demak yang mengandung sejarah yang sangatlah berarti, di mana asal-usul Kota Demak masih berkaitan dengan masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Sultan pertama Kesultanan Bintoro, yakni Raden Patah, lahir dari Prabu Kertabumi dan Putri Cempah di daerah Palembang. Ketika menginjak usia dewasa, Raden Patah menjadi murid dari Sunan Ampel, hingga Raden Patah dinikahkan dengan putri sang guru yang bernama Nyai Ageng Maloka. Setelah menikah, Sunan Ampel memerintah Raden Patah untuk menetap di Bintaro ataupun di Gelagah Wangi dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel bersama dengan Raden Patah mendatangi Prabu Kertabumi dan menceritakan tujuan membuka Bintoro ataupun Gelagah Wangi.
Mendengar tujuan yang begitu mulia, Prabu Kertabumi pun mengizinkan Raden Patah untuk menetap di Bintoro. Seiring berjalannya waktu, Bintoro semakin berkembang sebagai pusat penyiaran Islam. Selain itu, di wilayah ini juga menjadi pusat perdagangan, pengembangan budaya Islam, militer, hingga politik. Di sisi lain, pemerintahan kerajaan Majapahit semakin menuju keruntuhan, di mana Putri Bray Pandan Salas, Girindra Wardana Dyah Ramawijaya menyerang keraton Majapahit. Dalam penyerangan tersebut, Prabu Kertabumi pun gugur. Setelah mendengar kabar kematian sang ayah, Raden Patah memerintahkan pasukan perang di bawah pimpinan Pangeran Kudus untuk menyerang Majapahit sebagai bentuk balas dendam. Usai berhasil melumpuhkan Majapahit, Demak semakin menunjukkan peran sebagai penguasa politik Jawa. Raden Patah kemudian dinobatkan sebagai Sultan Demak pertama atas dukungan para pengusaha wilayah Jawa serta para wali. Dan penobatan Raden Patah digelar pada tanggal 28 Maret atau 12 Rabiul Awal 1425 Saka, yang saat ini juga dijadikan sebagai hari lahir Kota Demak. Nah, demikian asal-usul penamaan daripada Kota Demak ini dengan nama Demak dari berbagai versi yang bisa saya himpun. Dan ternyata di Kabupaten Demak ini yang terletak di sebelah timur kota Semarang, yang dikenal dengan Kota Wali karena menjadi pusat penyebaran Islam pada abad ke-15 Masehi, dengan bukti peninggalan berupa Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijogo, dan terkenal dengan Tugu Belimbingnya ini, ternyata selain memiliki asal-usul yang sangat menarik, juga terdapat berbagai tempat wisata yang pantas untuk kita kunjungi, dan kebanyakan terkenal dengan wisata religinya. Di antaranya adalah wisata religi Masjid Agung Demak, yang menjadi salah satu masjid tertua yang berada di Indonesia, di mana Masjid Agung Demak dibangun pada masa Kesultanan Demak pertama yang bernama Raden Patah bersama Wali Songo pada abad ke-15. Dan ada juga di sini wisata religi makam Raja Demak, yang menjadi salah satu kerajaan Islam memiliki tempat pemakanan khusus bagi para raja dan abdi dalam kerajaan, di mana di area pemakaman terdapat makam raja pertama yaitu Raden Patah, Raja Demak kedua, Raden Patikunus, Raja Demak ketiga, Raden Trenggono. Selain juga Sultan, terdapat makam para pangeran dan istri Putri Campa, hingga makam Syekh Maulana Maghribi juga ada di sini. Dan letaknya berada tepat di belakang Masjid Demak. Dan ada lagi wisata sejarah di Museum Masjid Agung Demak. Selesai melakukan sholat di masjid dan berziarah ke makam raja-raja, alangkah baiknya berkunjung juga ke Museum Masjid Agung Demak untuk menambah wawasan sejarah yang ada di Demak. Selain itu juga ada wisata religi makam Sunan Kalijogo. Raden Sahid, putra Adipati Wilatikto atau lebih dikenal sebagai Sunan Kalijogo, adalah salah satu wali songo yang menyiarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Makamnya terletak di belakang Masjid Sunan Kalijogo, selalu ramai dan dipenuhi peziarah yang hendak mencari berkah dari karomahnya. Ada juga di sini makam Apung Syekh Mudakir. Di salah satu makam yang harus kita kunjungi adalah di Demak ini adalah makam Syekh Abdullah Mudakir atau yang dikenal dengan Mbah Mudakir, salah satu penyiar Islam dan pahlawan kemerdekaan antara tahun 1900 hingga 1950 Masehi. Selain menyebarkan agama Islam di sisir utara Jawa, beliau juga gigih dalam memerangi penjajah. Ada lagi di sini selain terkenal dengan wisata-wisata religinya, ternyata juga ada pantai yang teramat indah walaupun masih tergolong sepi, yaitu Pantai Morosari. Di Pantai Morosari ini
sering diadakan lomba perahu dayung dan juga diadakan ritual sedekah laut, di mana tradisi ini disebut dengan sebutan sawalan dan tidak sedikit orang yang menyebutnya sebagai loman. Ada juga di sini wisata hutan mangrove Morosari, tempat wisata di Demak ini sangatlah terkenal dan juga sangat rekomendasi untuk kita kunjungi semuanya. Ada lagi wisata Pantai Gelagah Wanginya, di mana Pantai Gelagah Wangi ini berada di Istana Tambak Bulusan yang lebih dikenal dengan Istanbul, yang memiliki garis pantai sepanjang 3 km dan dikelilingi oleh hutan mangrove yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Ada lagi wisata yang sangat populer, yaitu alam Brown Canyon, di mana Grand Canyon ini adalah tempat wisata yang mirip sekali dengan wisata yang ada di Amerika, namun perbedaannya di sana berwarna hijau, di sini berwarna kecoklatan. Ada lagi wisata argowisata Jambu Merah Delima dan Belimbing di Demak, di mana kita bisa menikmati suasana pedesaan sambil bisa memetik buah belimbing dan buah jambu. Di sini sekaligus menikmatinya di tempat merupakan sensasi tersendiri bagi para pengunjung. Selain daripada itu, ada Desa Telogoweru, di mana di Desa Telogoweru ini terdapat banyak sekali burung hantu. Berawal dari tahun 2011, seorang petani memiliki burung hantu jenis Tito alba yang ternyata mampu membantu mengurangi hama pertanian hingga diikuti oleh petani lainnya, dan hampir seluruh penduduk di desa ini memelihara burung hantu, dan ini menjadikan suatu daya tarik tersendiri untuk kita kunjungin. Selain daripada itu, ternyata di Kabupaten Demak ini juga terkenal dengan sentra kerajinan batiknya, walaupun tidak seterkenal kota Solo maupun Pekalongan. Nah, demikianlah sedikit ulasan aku tentang asal usul dan sejarah kota Demak ini bernama Kota Demak, dan juga berbagai tempat wisata yang populer di wilayah Demak ataupun di wilayah Kabupaten Demak. Semoga bermanfaat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.